أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran dari bahasa Arab dengan kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullahu taala, pada jilid yang kedua. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah masuki pertemuan yang ke-18 dari pembelajaran bahasa Arab. Dan sebagaimana yang telah disampaikan di grup, bahwasanya di pertemuan 18 ini kita memulai dari halaman 84, disuguhkan dengan hiwar atau percakapan. Kemudian nanti kita akan mendapatkan tamarin mulai dari halaman 86. Dan nanti sampai di halaman 89. 90 ya, di halaman 90 ini tamarin. Kemudian di halaman tadi halaman 84 itu hiwar ya, sampai di halaman 85 percakapannya. Seperti biasa, adapun hiwar kita akan membacakan, kemudian kita akan terjemahkan. Ayyuhal ikhwah wa akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah masuki ad-darsu ats-tsaniyah asyar, pelajaran yang ke-12. Di sini al-hiwar antara Hamid dengan ibunya Ahmad, yaitu Ummu Ahmad, dan anak-anak laki-laki al-abna, dan juga ada al-banat. Berarti ini satu keluarga. Ya, satu keluarga. Kita memulai. Berkata Hamid, "Mada taf'alina ya Umma Ahmada?" Qalat Ummu Ahmad, "Abhathu 'anid dawa'i alladhi akhadtuhu minal mustashfa amsi." Qala Hamid, "Huwa 'alal maktabi fi ghurfati. Kaifa haluki al-yawma? La'allaki al-yawma ahsanu." Qalat Ummu Ahmad, "Na'am, ana al-yawma atau ana al-yawmu ahsanu. Walhamdulillah." Qala Hamid, "Mata tadhhabina ila al-mustashfa?" Qalat Ummu Ahmad, "Sa'adhhabu ba'da sa'atin insyaallah." Qala Hamid, "Ma'a man tadhhabina?" Qalat Ummu Ahmad, "Sa'adhhabu ma'a Ahmada." Qala Hamidun, "Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi?" Qalat Ummu Ahmad, "Na'am, a'rifuha, ismuha ad-doktora Su'adu. Yaquluna inna ahsanu tabibatin fil mustashfa." Qala Hamidun, "Mada taf'aluna ya abnai?" Qala al-abna, "Naktubul wajibati." Qala Hamidun, "Atafhamuna ad-durusa jayyidan?" Kemudian kita beralih ke as-safhah taliyah, halaman berikutnya. Masih ada kelanjutan dari hiwar ini. Qala al-abna, "Na'am, nafhamuha jayyidan walhamdulillah." Qala Hamidun, "Ayyu suratin
tahfazuna al-ana? Qala Ahmadu, ama ana fa ahfadhu suratal mulki wa amma haula'i fa yahfazuna suratal qalami. Qala Hamidun, wa madza taf'alna antunna ya banati? Qalatil banatu nahnu al-ana nal'abu. Qala Hamidun, afi waqtil amali tal'abna? Mata taqra'na durusa wa mata taktubna al-wajibati? Qalatil banatu, nahnu qara'na ad-durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillah. Qala Hamidun, ahsadunna ya banati, hakada taf'alu at-tilmidatu al-mujtahidatu. Mata tadhhabna li ziyarati khalatikunna ata'rifna annaha maridatun? Qalatil banatu, na'am na'rifu dhalika syafaha Allahu. Sanadhhabu li ziyaratiha hadzal masa'a insyaallah. Qala Hamidun, ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkah? Qala Ahmadu, qala li Yusufu, innana sanarji'u fil usbu'il qadimi. Adunnu annahum sayarji'una yaumus sabti insyaallah. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saja kita menerjemahkan teks dari al-hiwar atau percakapan ini. Berkata Hamid, ini percakapan antara keluarga. Ya, ada ayah, ibu, dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Berkata Hamid, apa yang kau lakukan wahai Ibu Ahmad? Jadi ini istri beliau dan nama kunya dari istrinya adalah Ummu Ahmad karena anak pertama dari mereka adalah Ahmad. Berkata Ibu Ahmad, ya ini istri beliau, saya sedang mencari obat yang saya telah ambil dari rumah sakit kemarin. Berkata Hamid, suaminya beliau, obat tersebut ada di atas meja di kamarku. Bagaimana keadaanmu sekarang? Semoga hari ini engkau lebih baik. Berkata Ibu Ahmad, istri beliau, iya, saya pada hari ini sudah lebih baik dan segala puji bagi Allah. Berkata Hamid, kapan engkau pergi ke rumah sakit? Maksudnya untuk kontrol ya dari penyakitnya. Berkata Ibu Ahmad, saya akan pergi 1 jam setelah ini. Semoga jika Allah menghendaki. Jadi 1 jam setelah itu Ibu Ahmad akan pergi ke rumah sakit untuk kontrol. Berkata Hamid, suami beliau, dengan siapa engkau akan pergi? Berkata Ibu Ahmad, saya akan pergi bersama Ahmad, anak pertama mereka. Berkata Hamid, apakah engkau tahu dokter perempuan yang engkau bertemu dengannya kemarin? Berkata Zahab, memang terjemahan aslinya adalah pergi. Cuma untuk menyesuaikan terjemahan, kita mencarikan translate atau terjemahan yang bisa kita pahami. Berkata Ibu Ahmad, iya, saya mengenalnya atau saya mengetahuinya. Nama beliau adalah Dr. Su'ad, ya. Dr. Su'ad, ya, afwan. Dr. Su'ad. Dr. Su'ad. Di sini doktor gelar pendidikan bukan profesi, ya. Dr. Su'ad. Mereka mengatakan para pasien atau para dokter yang lain, para perawat, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik dokter perempuan di rumah sakit tersebut. Berkata Hamid, apa yang telah kalian lakukan atau apa yang kau
lakukan sekarang wahai anak-anakku, itu anak laki-lakinya Hamid. Berkata anak-anak laki-laki, kami sedang menulis tugas. Berkata Hamid, apakah kalian telah memahaminya pelajaran dengan baik? Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya, halaman 85. Berkata anak-anak, iya, kami memahaminya dengan baik dan segala puji bagi Allah. Berkata Hamid, surat yang mana kalian telah hafal sekarang? Berkata Ahmad, ya ini anak pertama beliau. Adapun saya telah menghafalkan surat Al-Mulk. Dan adapun mereka itu adik-adiknya Ahmad, mereka sedang menghafalkan surat Al-Qalam. Berkata Hamid, dan apa yang kalian sedang lakukan wahai anak perempuanku atau putri-putriku? Nah, sekarang anak perempuan Hamid, anak-anak perempuan Hamid dengan istrinya. Berkata anak-anak perempuan, kami sekarang lagi bermain. Berkata Hamid, apakah di waktu bekerja atau waktu pekerjaan kalian bermain? Kapan kalian membaca pelajaran-pelajaran dan kapan kalian menulis tugas-tugas? Berkata anak-anak putri mereka, kami telah membaca pelajaran-pelajaran dan kami juga telah menulis tugas-tugas dan segala puji bagi Allah. Berkata Hamid ayah mereka, kalian telah melaksanakan bagus, ya kalian bagus melaksanakannya, wahai putri-putriku. Inilah yang harusnya dikerjakan oleh para siswi yang bersungguh-sungguh. Kapan kalian akan pergi untuk mengunjungi bibi kalian? Apakah kalian tahu bahwasannya bibi kalian lagi sakit? Berkata anak-anak perempuan mereka, Hamid, iya, kami mengetahuinya. Semoga Allah menyembuhkannya. Kami akan pergi mengunjunginya, itu mengunjungi bibi mereka sore ini jika Allah menghendaki. Berkata Hamid, wahai Ahmad, apakah engkau tahu kapan akan kembali tetangga dari kota Mekah? Itu tetangga beliau. Ya, jiron ini jamak dari jarun. Jamak dari jarun. Tetangga-tetangga dari kota Mekah. Berkata Ahmad, berkata kepadaku Yusuf, sesungguhnya kami akan kembali pekan depan. Ya, pekan depan. Itu yang akan datang. Saya menyangka atau saya mengira bahwasannya mereka akan kembali hari Sabtu ini atau hari Sabtu jika Allah menghendaki. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah teks hiwar atau percakapan antara keluarga. Kemudian kita beralih ke tamarin, ya, latihan-latihan dari halaman 86 sampai halaman 90. At-tamrin al-awwalat yang pertama sahih ma yali. Ya, sahih ma yali. Kita disuruh membenarkan teks ini. Taib. Jadi 5 nomor ini semuanya tidak tepat. Kita diperintahkan untuk membenarkan. Al-awwal yang pertama, tabahasu Ummu Ahmad anil miftah. As-sahih, ini khata ya, salah. Tabahasu Ummu Ahmad anid dawa. Ummu Ahmad itu lagi mencari obat yang beliau ambil kemarin di rumah sakit, bukan kunci. Asal yang kedua, satadhabu Ummu Ahmad ilal mustasfa ma'a zawjiha. Khata. Bahwasanya Ummu Ahmad tidak pergi ke rumah sakit untuk kontrol bersama suaminya. As-sahih yang benar adalah satadhabu Ummu Ahmad ilal mustasfa ma'a ibniha wa huwa Ahmad. Bahwasanya Ummu Ahmad itu akan pergi ke rumah sakit untuk kontrol bersama anak laki-lakinya, anak pertama, ya, yang bernama Ahmad. Asal yang ketiga, Ummu Ahmad la ta'rifu doktorata Su'ada. Khata. Di sini dikatakan Ummu Ahmad tidak mengetahui atau tidak mengenal Doktor Su'ad. As-sahih Ummu Ahmad ta'rifu doktorata Su'ada. Arab yang keempat, Ahmadu yahfadu surat al-qalami
wa ikhwatu yahfadzuna suratal mulk. Khata. Ahmad di sini tertulis Ahmad menghafalkan surat Qalam, sedangkan saudara-saudaranya menghafalkan surat Mulk. Ini terbalik. As-sahih, Ahmad yahfadzu suratal mulki wa ikhwatuhu yahfadzuna suratal qalami. Al-khamis, yang kelima, yang terakhir di latihan yang pertama, jiranu Hamidin dhahabu ila riyadhi. Nah, di sini tetangga-tetangganya Hamid, bapaknya Ahmad, mereka pergi ke Riyadh. Nah, ini salah. As-sahih, jiranu Hamidin dhahabu ila Makkah. Pergi ke kota Mekah. Kuna at-tamrin asani. Di sini bunyi perintahnya Anis, salah garis. Anisil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyah. Ya, di sini kita disuruh memuannaskan, ya, disuruh menjadikan dia muannas pada fa'il di setiap kalimat-kalimat berikut ini. Kita lihat contoh. Nah, kalau kita melihat contoh insyaallah mudah. Ata'riful lughatal arabiyyata ya akhi, diubah ke muannas itu fa'ilnya. Ata'rifina lughatal arabiyyata ya ukhti. Ata'rifin. Ya, ini pada fi'il. Jadi awalnya fi'ilnya adalah muzakkar, ata'rifu, kamu laki-laki satu orang, maka di sini kamu perempuan satu orang, dirubah menjadi muannas. Insyaallah kalau kita mengikuti contoh insyaallah akan mudah. Asalnya langsung kita akan menjawab. Mada ta'kulu ya Muhammadu? Mada ta'kulina? Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya untuk fi'il pada muannas yang mukhatabah yang diajak bicara itu ditambah huruf ya dan nun di akhirnya. Tambah huruf ya dan nun di akhirnya. Mada ta'kulina ya Khadijatu misalnya. Asal yang ketiga, aina tajlisu fil fasli ya Ahmadu? Aina tajlisina, ditambah huruf ya dan nun pada akhirnya di fi'il itu. Fil fasli ya Sofiyatu. Arab yang keempat, mata tadhhabu ilal mustasfa ya abi? Mata tadhhabina ilal mustasfa ya ummi? Al-khamis yang kelima, mada taqulu ya akhi? Mada taqulina ya ukhti? Asadis yang keenam, mata tarji'u minal madrasati ya aliyu? Mata tarji'ina minal madrasati ya Aisyatu? Asabi yang ketujuh, ilaman taktubu hadhihi risalata ya Bashiru? Ilaman taktubina hadhihi risalata ya Su'adu? Asamin yang ke-8, ayyu suratin tahfadul ana ya akhi? Ayyu suratin tahfazina al-ana ya ukhti? Atasi yang ke-9, atafhamu ad-darsa jayidan ya Hamidu? Atafhamina ad-darsa jayidan ya Hafsatu? Al-asir yang ke-10, mata taksilu hadal qamisa ya Yasiru? Mata taksilina hadal qamisa ya Hindu? Ya, ya Hindu. Kemudian kita beralih ke at-tamrin as-salis di halaman 87. Di sini bunyi perintahnya adalah Anisil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyah. Dijadikan lagi muannas fa'il pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, di sini al-awwal, ya, kita lihat contohnya sama seperti yang di atas dijadikan muannas ya. Yang awalnya muzakkar dijadikan muannas. Al-awwal yang pertama, aina tadhhabuna ya ikhwanu? Sekarang jamak. Yang di atas tadi mufrad dijadikan mufrada. Sekarang jamak muzakkar dijadikan jamak muannas pada fiil. Aina tadhhabuna ya ikhwanu? Nah, untuk jamak muzakkar kalau pada fiil ditambah huruf waw dan nun. Waw dan nun. Sedangkan ketika jadi muannas maka berubah aina tadhhabna. Nah, diawali dengan huruf ta, ya, kemudian diakhiri dengan huruf nun berfathah dan sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun. Aina tadhhabna ya akhawatu? Ya, kita ubah menjadi jamak muannas. Tab asalnya langsung saja kita baca. Aina taskununa ya rijalu? Aina taskunna? Ya, aina taskunna
ya banatu, atau ya nisa'u, ya nisa'u. Aina taskunna, ya nisa'u. Asalis yang ketiga, al-qahwatu tashrabuna am syaya ya ikhwanu. Al-qahwatu tashrabna amisyaya ya akhawatu. Arab yang keempat, ata'rifuna raqma hatifil jami'ati ya ikhwanu. Ata'rifna raqmal hatifil jami'ati ya akhawatu. Al-khamis yang kelima, lam tadhakuna ya auladu. 5 ya, afwan, bukan lam ya. 5. Di sini kami salah menyebutkan 5 tadhakuna ya auladu. 5 tadhakna ya banatu. Asadis yang keenam, ataqra'una al-Qur'ana kulla sabahin ya ikhwanu. Ataqra'na al-Qur'ana kulla sabahin ya akhawatu. Asabi yang ketujuh, atas'aluna al-mudarrisa as'ilatan katsiratan ya auladu. Atas'alna al-mudarrisa as'ilatan katsiratan ya banatu. Asamin yang ke-8, atasma'una al-akhbara minal idha'ati kulla yaumin. Atasma'na al-akhbara minal idha'ati kulla yaumin. Atas yang ke-9, ma'aman tal'abuna ya abna'i. Ma'aman tal'abna ya banati. Al-ashir yang ke-10, 5 tajlisuna. 5 sini 5 ada maksudnya. Tadi kami salah menyebutkan, bukan lam ya. Yang di nomor 5 itu artinya 5. Dan kami sudah merevisi. 5 tajlisuna huna ya rijalu. 5 tajlisna huna ya nisa'u. Kemudian at-tamrin arabi. Kita baca dulu bunyi perintahnya. Hawil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut ini ke jamak. Nah, kita lihat bagaimana modelnya. Al-awwal ya, ini diberikan contoh. Ana afhamu darsa jayidan. Berarti ini domir mutakallim, langsung pelakunya. Ana afhamu darsa jayidan. Saya paham pelajaran dengan baik. Maka dirubah menjadi jamak nahnu. Ana menjadi nahnu. Kemudian domirnya dari a menjadi na. Nahnu nafham. Ana afham, ana a. Adapun jamak nahnu na. Nahnu nafhamu darsa jayidan. Kita langsung saja. Asal yang kedua, ana la adhabu ila suqi kulla yaumin. Nahnu la nadhhabu ila suqi kulla yaumin. Ana ashkuruka ya ustadzu. Nahnu nashkuruka ya ustadzu. Arabi, ana ajlisu amamal mudarrisi. Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Al-khamis, ana al-ana aktubu barqiyatan. Nahnu al-ana naktubu barqiyatan. Kemudian kita beralih ke halaman 88. Di sini ada bunyi perintah tamrin al-khamis. Amama kulla jumlatin sigatan lil fi'li. Ikhtar sigata sahihata wa akmil bihal jumlata. Di depan setiap kalimat terdapat dua bentuk fi'il. Maka pilihlah, kita suruh memilih bentuk fi'il yang benar dan sempurnakan pada kalimatnya. Nah, di sini kita melihat rata-rata di sini ada munada misalnya. Nah, ini kan harus menyesuaikan apakah dia muzakkar atau muannas. Ataupun tidak, meskipun dia tidak ada munada, tapi kita harus melihat apakah ini ditunjuk untuk muannas atau muzakkar. Kita akan bantu. Al-awwal yang pertama, fi ayyi sanatin. Nah, di sini ada titik-titik kosong. Nah, kemudian di buka tutup kurung di sini ada tadrusu sama tadrusina. Nah, ini sama-sama bentuknya mufrad. Tadrusu mufrad muzakkar, tadrusina mufrad muannas. Yang mana domir ini adalah domir mukhatab, domir yang diajak bicara. Nah, kita disuruh mengisi yang di titik-titik yang kosong ini. Apa yang sesuai? Maka harus disesuaikan domirnya. Apakah dia muzakkar atau muannas? Ya, untuk siapa? Nah, karena di sini ya fatatu berarti dia muannas, para wahai pemudi, maka kita jadikan dia muannas.
fi ayyi sanatin tadrusina, bukan tadrusu. Tadrusu untuk muzakkar. Kecuali kalau situ tertulis fi ayyi sanatin tadrusu ya fata, baru kita katakan tadrusu karena dia untuk pemuda. Di sini sedangkan yang munada yang dipanggil adalah ya fatatu, maka kita ubah menjadi tadrusina. Fi ayyi sanatin tadrusina ya fatatu. Asan yang kedua, ta'rifu ismat tabibi alladhi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Asalis yang ketiga, limada taktubna al-wajibati bil qalamil ahmari ya banati. Taktubna, ya, karena di sini banat jamak muannas dari bintu. Ya, jadi maka fi'ilnya taktubna. Arabi yang keempat, afi waqtil amali tal'abuna ya abnai. Afi waqtil amali tal'abuna antum ya abnai. Al-khamis yang kelima, mata tadhhabu ila suqi ya abi. Ya, ayahnya diajak bicara. Tadhhabu engkau, wahai laki-laki. Asadis yang keenam, ta'arifina raqma hatifi saydaliyati ya ummi. As-sabi, taqra'na hadhil majallata ya akhawatu. As-samin, afi mahajimi'il jami'ati taskunu ya akhi. Nah, ini perhatikan, karena dikarenakan munada yang diajak bicara atau yang dipanggil ini satu orang. Nah, ini diperhatikan, ini sama-sama muzakkar. Ada taskununa dengan taskunu. Taskununa ini jamak. Ya, di sini jamak. Karena di sini akhi, maka satu orang saja. Maka kita bilang taskunu, bukan taskununa. Karena taskununa untuk jamak muzakkar. Atas yang kesembilan, nahnu la nal'abu quratal qadami fis syawari'i. Syawari itu jamak dari syari, jalan, ya, jalan raya. Al-asir yang ke-10, aina tadrusu anta adrusu bil jami'atil islamiyah. Nah, ini harus menyesuaikan karena yang ditanya engkau satu orang, kamu, maka jawabannya ana, bukan kalian, ya. Kecuali kalau di manakah kalian belajar, maka jawabannya kami, nahnu. Kemudian at-tamrin asadis, latihan yang ke-6, bunyi perintahnya, ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Alif, sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustasfa. Ba, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustasfa. Jim, innal qur'ana kitabullah. Ini berkaitan dengan anna, inna dengan inna. Satu saudari dari akhwat, salah satu dari saudari inna. Nah, ada anna dengan inna. Nah, di sini beliau jelaskan, penulis rahimallah, fi awalil jumlati inna, ya. Di awal kalimat itu tertulis dengan huruf inna, yaitu jim. Fi awalil jumlah. Kemudian ba'da qala inna. Nah, ada juga setelah ucapan itu inna, ba'da af'al ukhra anna. Nah, setelah pekerjaan yang lain dia menggunakan dengan anna. Jadi jadi kalau kita ingin mengucapkan di awal kalimat itu menggunakan inna. Kemudian kalau kita menyebutkan mereka berkata, apakah dia perempuan atau laki-laki, atau dia berkata laki-laki atau dia berkata perempuan, maka setelah berkata itu menggunakan kalimat inna juga, kata inna. Baik di awal maupun setelah ucapan mereka berkata. Yakuluna atau yakulu, takulu, takulna, ya, yakulna, itu ya, yakuluna, takulna, yakulna, ya. Itu setelahnya inna. Kemudian setelah berbuat, ya, maka diubah menjadi anna. Saya sami'tu anna atau fa'altu anna, atau misalnya ghasaltu anna, ya, itu menggunakan huruf anna. Di sini penggunaan untuk huruf anna dan inna.
Ya, untuk kata anna dan inna. Kemudian ke halaman 89. Di sini kita disuruh membaca kalimat-kalimat berikut ini dengan memberikan harokat hamzah, yaitu anna atau inna. Nah, di sini sama seperti di halaman 1088 tadi, di latihan yang sebelumnya, latihan 6 ya. Nah, kita disuruh mengikuti seperti yang di atas. Bagaimana ketika penyebutan inna dan anna. Al-awwal yang pertama, azunnu annahu, bukan azunnu innahu. Nah, kalau kita mau ucapkan anna, maka harus ada perbuatan sebelumnya. Setelahnya baru ucapkan anna. Azunnu annahu talibun jadidun. Qala al-mudarrisu inna. Ya. Nah, ini ada kata qala. Nah, tadi seperti sampaikan, kalau kita ingin mengucapkan inna, maka setelah qala, setelah ucapan ya. Di halaman berikutnya, di halaman sebelumnya yaquluna inna. Ya, yaqulu inna. Ada kata qala yaqulu ya, ucapan. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Asal yang ketiga, sami'tu anna. Anna bukan inna ya. Sami'tu annal mudarrisa ma ja'al yauma. Arabi yang keempat, inna diawali dengan diawali dengan kalimat kata tersebut, huruf tersebut inna. Dia mengawal sebuah kalimat. Innallaha rabbi. Al-khamis, yang kelima, qala zamili annal mudarrisa ma ja'al yauma. Qala mudarrisu inna ya. Qala zamili inna. Qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yauma. Asadis yang keenam, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asabi yang ketujuh, qara'tu fis sahifati anna wazira kharijiyati sayarji'u min London ghadan. Asamin, azunnu annaka min Pakistan. Atas yang kesembilan, qala li tabibun innaka lasta bimarid. Ya, innaka lasta bimarid. Al-asyir yang ke-10, adunnu anna tabibati allati kharatna minal mustasfa al-ana minal wilayatil muttahidah. Al-wilayatil muttahidah USA. United States of America, itu Amerika Serikat. Al-hadi asyar, ata'arifina anna talibatal jadidata allati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu khamsa lughatin. Atani asyar, inna darsa sahlun. Inna darsa sahlun. Asalis asyar, yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbil awwali min syahri Rajab. Arabi asyar, atazunnu innani dhaifun. Atazunnu annani dhaifun. Jadi ini kita harus perhatikan penggunaan hamzah di kata anna dengan inna. Jadi kami ulangi di halaman 88, kita perhatikan lagi. Jadi untuk di awal kalimat itu inna. Dia sama dengan setelah ucapan. Maksudnya qala yaqulu itu. Misalnya berkata fulan laki-laki atau berkata fulana perempuan. Jadi qala inna. Intinya setelah kata qala atau yaqulu atau qalat taqulu, maka inna. Ya, sama seperti di awal kalimat. Nah, adapun anna itu hanya setelah perbuatan. Sami'tu anna, wasaltu anna, atau roja'tu anna ya. Nah, ini anna hanya pada setelah fi'il. Selebihnya inna itu baik di awal kalimat atau setelah ucapan. Setelah ada kata ucapan, qala yaqulu, qalat atau taqulu. Kemudian kita berada di halaman terakhir dari pertemuan 18 ini, halaman 90. Di sini
At-Tamrin As-Sabi, latihan yang ke-7. Hadi asma'u ayyamil usbu. Ini adalah nama-nama hari pekanan. Nah, di sini kita membaca insyaallah mudah. Yaumus Sabat, hari Sabtu. Yaumul Ahadi, hari Ahad. Yaumul Isnaini, hari Senin. Yaumus Sulasai, hari Selasa. Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Yaumul Khamis, hari Kamis. Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Kemudian seperti biasa al-kalimatul jadidah kita akan simpan di poster yang akan di-upload di saluran WhatsApp maupun di re-upload di Instagram. Ayyuhal ikhwah wal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pembelajaran bahasa Arab kita dari pertemuan 18 ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila tadi ada penyampaian kurang jelas atau ada kesalahan dalam penyebutan, kesalahan dalam menjawab, dan sulit dipahami. Sesungguhnya kekurangan dan kelalaian itu datang dari pribadi dan dari syaitan, dan kebenaran yang benar, yang hakiki, yang sejati hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.